bagaimana cara backtest dengan benar. Bayangin kalian punya strategi yang sudah 10 tahun teruji. Apakah kalian akan ragu-ragu untuk eksekusi? Apakah kalian akan takut untuk eksekusi? Jadi jawaban ragu-ragu, takut, overconfident, bahkan overload bisa teratasi dengan backtest. Kita lihat gimana caranya ya. Nanti ketika sudah backtest, kita akan mendapatkan 3 data penting yang benar-benar akan menghancurkan problem-problem psikologi kita. Nggak semua, not all, cuman sebagian besar akan dimusnahkan oleh itu. Apa itu 3 data penting? Yang pertama, profit atau tidaknya sebuah sistem itu. Tentu dihitung dari win rate dan risk to reward. Yang kedua, consecutive loss. Kenapa ini penting? Nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga, consecutive win. Salah satu manfaatnya adalah kita bisa yakin dan gak ragu-ragu. Contoh, kenapa orang-orang sangat yakin kalau di Indonesia ini ketika akhir tahun akan terjadi musim hujan? Karena mereka niteni, mengamati berdasar data. Bayangin kalian punya data selama 50 tahun. Kapan harinya, kapan tanggalnya, kapan bulannya, kapan jamnya. Tiap kali hujan kalian catat. Dari 50 tahun itu kalian bisa hampir pasti bisa memprediksi kapan musim hujan terjadi. Meskipun nggak akurat 100%. Tapi akan ada keyakinan, keraguan akan hampir lenyap kapan musim hujan itu terjadi. Nah, sama kayak di trading. Kalian bisa yakin trading plan kalian berhasil berdasar apa? Berlandaskan apa? Tentu berlandaskan data. Cuman rata-rata orang itu bias. Sebelum backtest, kita perlu menyiapkan tentu tekniknya. Tekniknya harus jelas. Time frame piro, risikonya berapa, harus jelas, seklir mungkin. Untuk keperluan backtest ini kita pakai teknik yang simple, namanya aja demonstrasi. Gimana kalau kita backtest news release NFP lah selama setahun. Untuk strateginya kita pakai money management 1% dari modal yang tersisa per posisi. Modalnya simulasi $10.000 GU dan XAU. Oh ya, ingat ini hanya untuk contoh backtest ya teman-teman. Aku nggak pakai strategi ini. Jadi kita tes saja gimana performanya. Candle M30, jika harga sekarang berada di sini, yo di candle itu kita akan sell stop di sini, target sekitar 1/1 dan buy stop di sini. Target 1/1. Jika harga sekarang itu terlalu mepet dari high dan low-nya, maka kita lihat candle di kirinya, di kiri lagi gitu. Kalau memang nggak ada. Nah, sampai 1/1 itu, nah nanti buy stop-nya di sini nanti. Akan jadi lebih panjang. But 1/1, sell-nya di sini, buy-nya di sini. Oke. Nah, ada rule lain, rule cancellation. Buy stop dan sell stop kan. Nah, jika salah satu posisi tertrigger, kita akan hold sampai kena TP yang atas. Jika harga sudah kena TP, maka yang bawah kita akan cancel. Cuman jika masih belum TP atau SL, maka akan tetap kita pajang. Jadi order yang berlawanan akan kita cancel jika sudah salah satu posisi ke TP, gitu. Supaya kita tahu gimana trader yang suka buy stop, sell stop di atas news, apakah bagus gitu kan. Alat backtest sebenarnya kita hanya butuh chart saja, chart dengan history di mana kita nge-trade time frame, history dan catatan. Ya kalau bisa pakai Excel gitu. Nah, kampretnya akan rodok ribet sedikit kalau kita hitung manual lote berapa, dan yang terpenting itu spread-e, ngono kan. Ya oke, kita backtest dengan chart yang sudah ada di belakang. Cuman problemnya
spreadnya kembang kempis kan, somehow ada slippage, somehow ada ini, slippage panjang, slippage kecil. Bagiku terlalu ribet. Nah, ada alat backtest yang sebenarnya kalian mungkin sudah tahu, yang sering kalian bajak dulu. Forex Tester di forextester.com. Nah, khusus subscriber channel ini udah tak negoin kalian dapat diskon 10%. Makanya subscribe dulu. Waktu bayar itu cukup klik aja di bagian kupon 10 vlog FX pakai huruf gede itu 10% diskon. Yo. Ini dia Forex Tester. Nah, di sini nggak kalian lihat ada recommended skenario, ini market skenario seperti Brexit, COVID-19, interest rate policy change. Ini ada skenario yang bisa di backtest, ada CHF, gold price, bla 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 bla. Ini ada beberapa strategi. Cuman kali ini kita akan ke proyek kita sendiri, new project dengan strategi kita sendiri. Kita namai contoh NFP di pair ya tentu XAU USD, kita ketik centang per. Nah, kita bisa multi pair untuk backtestnya. Contoh GBP USD juga kita masukkan centang. Kita mau modal berapa untuk backtest? Nah, ini yang unik teman-teman. Ini yang unik. Kan kalau di backtest manual pakai MT4 itu ya agak ribet kan kalau hanya cat doang. Nah, kalau ini kita bisa lihat performa money management yang berdasar trading plan kita. Langsung dari tanggal tahun 2020 bulan Juni, endednya oke, nggak usah bla 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 bla, leverage bisa kita atur 100. Oke, besarin. Contoh create project, di sini ada NFP, kita play. Fitur Forex Tester ini lumayan lengkap. Aku telah mencoba beberapa platform backtest, cuman yang user interface-nya, fiturnya paling handy itu Forex Tester. Kalian bisa atur layout juga, kalian bisa pakai ini, bisa pakai ini. Dan kalau kalian ingin memasukkan faktor lain seperti dollar index misalnya, kalian bisa masukin sendiri lewat chat ini kan. Kalian bisa lihat di kanan bawah economical calendar. Saat ini kita hanya butuh United States atau UK, monggo, cuman make simple as possible, kan. Di bagian NFP ini kalian bisa klik menu kayak kail pancing ini, diklik go to 15 menit sebelum FOMC. Cuman kita akan spesifik di NFP, mana NFP. Kita tekan 15 menit sebelum tara high stop dan sell stop di high dan low candle tersebut. Nah, kalau kita hanya pakai chart biasa, kita nggak bisa tentukan, ya terlalu ribet lah kalau menentukan money managementnya gitu kan. Nah, kalau di Forex Tester ini tinggal kita drag saja stop lossnya di bawah low candle, TP-nya sekitar 1/1, kita bisa double klik kayak gini. Risk-nya kita pakai 1%, take profit-nya 1% juga, 1/1. Jika semuanya sudah oke, risknya sudah oke, kita tinggal run. Kita lihat NFU. Hop. Nah, kalian bisa lihat di sini spreadnya itu bisa kembang kempis. Jadi kalau slippage, ya slippage di sini. Lihat kan? Spread bisa melar-melar. Oi. Tip. Waduh. Balik. Kiri bawah kita bisa klik posisi yang terbuka, gold lagi minus. Setahun. Dan hasilnya adalah ini. Loss. Minus 637 dolar. Terkadang kalau kita backtest, kita bisa tahu data-data unik yang sebelumnya kita nggak tahu. Kayak ini, lihat. Dalam setahun kita trade loh. Kita trade news NFP. Dan kalau kita lihat dari datanya ya, uniknya profit kita dari nge-sell. Unik toh? Dari nge-sell profit kita. Dari beberapa data ini, kalau news NFP kemungkinan USD kuat itu lebih banyak. Dan ini angka yang kita cari di bawah sini ada
max consecutive profit dan max consecutive loss trade. Ini apa artinya? Apa artinya ini? Consecutive profit berarti profit berturut-turut itu berapa kali, untuk loss berturut-turut berapa kali. Kalau kita lihat di sini, profit berturut-turut itu 3 kali bisa profit berturut-turut, 9 kali loss berturut-turut. Kalau kita simpulkan, kita punya 3 data penting yang bisa kita tarik dari teknik breakout news ini. Dari sekian banyak posisi yang dimasukin tadi, hanya 41 yang ke trigger, yang lainnya banyak di cancel. 18 kali profit, 23 kali loss dengan risk to reward 1:1. Oke, artinya kita loss, dan teknik ini belum layak dieksekusi di market real. Jadi data yang pertama, cuan nggak ngono kan? Layak nggak ini ngono? Jangan hanya comot dari YouTube, oh ini kelihatan tenar, di backtest dulu. Yang pertama, artinya kita punya 43,9% win rate 1:1. Loss berturut-turut itu 9 kali dan win berturut-turut 3 kali. Uniknya, meskipun kita loss di hasil backtest itu, gimana kalau kita reverse? Iya kan? Gimana kalau kita reverse? Kalau kita reverse, yang seharusnya buy jadi sell, yang sell jadi buy, kita punya akurasi 56,1%. Konsekutif profit 9 kali berturut-turut, konsekutif loss 3 kali berturut-turut. Kita bisa profit. Inilah yang dinamakan kuantitatif eksploratif trading. Opo gue? Tentu makin banyak data akan semakin akurat itu nanti. Hanya berbekal forex tester tok toh, backtest dengan strategi kalian sendiri. Nah, kalau kalian punya datanya, kalian punya angkanya, kalian punya statistiknya, sudah kalian uji dan terbukti bisa terulang, itu dinamakan kuantitatif trading. Kayak Jim Simon. Tahu kalian Jim Simon? Dia adalah ahli kuantitatif trading. Gross profit dia itu rata-rata 66% per tahun selama 30 tahun. Superior banget. Nggak ada fund yang pernah mencapai titik itu dengan growth segitu. Nah, jika kalian punya backtest yang banyak, semakin banyak semakin bagus, dan sebuah teknik yang kelihatannya konyol itu berhasil profit, meskipun nggak ada teorinya ya, itu dinamakan kuantitatif eksploratif tadi. Dan tahukah kalian, banyak strategi itu terlahir dari eksperimen dan anomali yang di backtest. Selain itu, ada manfaat tersembunyi loh. Apa manfaatnya terhadap kestabilan psikologi kita? Pertama, dengan punya data probabilitas kita, win rate, risk to reward, kita akan tahu, yakin pisan. Bayangin kalian punya banyak data, ketika entry itu kalian harus gak ragu. Oh, di sini aku ada ini ya, entry gak? Enggak, no. Ketika kalian punya data, ada SOP-nya, keraguan akan dikurangi drastis, akan berkurang drastis hanya dari tahu probabilitas kita. Meskipun loss, meskipun dari satu posisi itu SL, nggak akan terlalu bergeming. Oke, bagian loss kan. Nah, selain itu kita juga bisa lebih objektif di market. Jadi wes nggak nebak-nebak. Bahkan bisa dikatakan nggak terlalu analisa lah. Apa yang mau dianalisa? Kita loh hanya eksekusi trading plan. Nah ini nih, ketika kita tahu konsekutif loss, kita akan tahu loss beruntun itu berapa sih dalam sejarah. Contoh, 5 kali loss beruntun, berjejer-jejer loss gitu ketika kita backtest. Waktu live trading dengan duit nyata, kita loss 2 kali ya, SL berturut-turut 2 atau 3 kali aja, wis gak bergeming. Ngapain? Ya dalam sejarah dulu pernah lebih worse kok. Dan bisa profit, bisa recovery dengan akhirnya cuan kok. Tahu nggak? Kalian yang kena SL 2-3 kali dan down, mental breakdown, pasti nggak punya data backtest. Yang ketiga, ini nggak kalah penting. Bayangin kalian ketika backtest data yang banyak itu, pas backtest itu pernah profit berturut-turut 5 kali contoh. Dengan tahu data itu, kita nggak akan terlalu kepikiran untuk overconfident, overload. Karena apa?
oh alah, pas loss nanti lah recovery lagi, pas profit nanti lah datang SL lagi. Toh tugasnya hanya ngeksekusi kok, iya kan? Profit. Oh, teknik luar biasa ini, teknik super, hajar lot, pengen cepet kaya, jebret. Itu salah satu sebabnya karena kita nggak tahu datanya. Data konsekutif win-nya berapa, konsekutif cuannya berapa. Gimana cara mensiasati market? Rancanglah trading plan. Trading plan, kalian nggak mau mengukur dalamnya laut dengan kaki toh? Aku telah buat video tentang gimana cara merancang trading plan, mensiasatinya step by step. Klik di link di bawah video ini loh. Ini. Nah, jika kalian ingin menguatkan mental kalian di trading, silakan subscribe. Kalian akan lihat banyak videoku tentang mental trading dan gimana cara eksekusinya. Oke, sekian dan akan ada video yang menarik lagi berikutnya.